Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rivi Channel. Kali ini materi yang dibahas itu mengenai teknik pengukuran fisika, yaitu analisis pengukuran fisika. Untuk pertemuan kali ini pengukuran langsung ya. Nah, sebelum kita tahu pengukuran langsung bagaimana, yuk kita simak materi kali ini. Nah, jenis-jenis pengukuran ada berdasarkan beberapa metode ya. Yang pertama adalah jenis pengukuran berdasarkan metode. Pengukuran berdasarkan metode ada dua, yaitu pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Pengukuran langsung ini merupakan proses pengukuran dengan memakai alat ukur langsung, di mana hasil pengukurannya langsung terbaca pada alat ukur tersebut. Jadi ketika kita mengukur dengan menggunakan penggaris, kita ingin mengukur panjang sebuah meja. Nah, ternyata panjang yang terbaca dengan menggunakan mistar tersebut adalah 20 cm. Nah, berarti itu pengukuran langsung. Seperti itu. Kemudian, pengukuran tidak langsung itu adalah pengukuran suatu besaran dengan cara mengukur dari besaran lain. Pada pengukuran tidak langsung, biasanya digunakan beberapa jenis alat ukur. Bisa lebih dari satu. Dan hasil pengukurannya biasanya nanti merupakan hasil operasi, baik itu perkalian maupun pembagian dari hasil alat-alat ukur tersebut. Contohnya seperti ini. Kalau kita ingin mengukur balok, kan tidak ada alat ukur balok ya. Alat ukur volume balok, kan tidak ada alat ukur volume balok. Gitu. Nah, kita bisa mengukur alat ukur volume balok itu menggunakan penggaris. Jadi yang kita ukur adalah kita ukur panjangnya dulu, kemudian lebar dan tingginya. Nah, dari hasil-hasil itu nanti diperoleh apa nilainya. Jadi itu pengukuran yang tidak langsung gitu. Jadi kita peroleh dari pengukuran lainnya dulu. Biasanya pengukuran tidak langsung ini adalah besaran-besaran turunan. Seperti itu. Contohnya misalkan gaya. Kita yang mengukur gaya. Gaya itu termasuk pengukuran tidak langsung karena untuk mengukur gaya kita bisa mencari besaran lain terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai dari gaya tersebut. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian jenis-jenis pengukuran ada dua, yaitu pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Pengukuran tunggal itu merupakan pengukuran yang hanya dilakukan satu kali. Nah, pengukuran tunggal dilakukan jika besaran yang diukur tidak berubah-ubah, sehingga hanya dilakukan satu kali dan dianggap cukup akurat. Kesempatan untuk melakukan pengukuran hanya satu kali, sedangkan untuk pengukuran berulang ini biasanya terjadi dilakukan berkali-kali, gitu ya. Pengukuran berulang, ini salah tulis ya, mohon maaf. Pengukuran berulang dilakukan karena pengukuran tunggal itu memberikan hasil yang kurang teliti. Kemudian, hasil pengukuran berulang, ini pengukuran berulang, lebih mendekati dengan nilai sebenarnya. Kenapa? Karena untuk pengukuran berulang ini, proses pengukurannya secara berkali-kali. Misalkan saya mengukur panjangnya tadi 20 cm. Ternyata pas diukur lagi, kok kayaknya bukan 20, ini masih ada skalanya lagi, 21. Nah, berarti harus dilakukan pengukuran berulang. 5, 10, 20 kali seperti itu. Karena dengan semakin kita melakukan banyaknya pengukuran berulang itu akan semakin mendekati nilai yang cukup akurat. Nah, untuk pengukuran langsung ini, alat pengukuran langsung ini contohnya misalkan di pengukuran tunggal, kita kan hanya melakukan satu kali pengukuran. Nah, ralatnya bagaimana? Ralatnya atau ketidakpastian dari pengukuran tunggal itu bisa dilihat dari setengah skala terkecil dari alat tersebut. Contohnya misalkan ini adalah voltmeter. Nah, setiap skalanya itu adalah 2 milivolt. Berarti ketidakpastiannya adalah setengah kali 2 milivolt, yaitu 1 milivolt. Penggaris juga sama. Penggaris itu skala terkecilnya 1 cm. Berarti setengah kali 1 cm, yaitu 0,5 cm. Nah, kemudian untuk pengukuran berulang. Untuk pengukuran berulang itu untuk mencari nilai rata-ratanya, untuk data yang kurang dari 20, X bar sama dengan sigma A per N kali sigma I. Jadi jumlah semua data dibagi dengan N. N adalah jumlah datanya. Nah, untuk
ralat dari pengukuran berulang data kurang dari 20 atau ralat deviasi standarnya adalah C sama dengan jumlah dari XI min X bar kuadrat dibagi N min 1. XI itu data pertama. X bar itu nilai rata-rata. N tadi jumlah data. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk data yang lebih dari 20 atau banyak data, maka ralat pengukurannya adalah akar dari jumlah dari XI min X bar kuadrat dibagi N. Jadi perbedaannya hanya di pembagian. Kalau yang kurang dari 20 data itu N1, lebih dari 20 itu adalah N. Nah, nanti nilainya kalau sudah diperoleh rata-rata dan ralatnya, nanti penulisannya seperti ini. X sama dengan X bar plus minus satuan. Seperti itu. Contohnya, misalkan seperti ini. Sebuah pengukuran tegangan menghasilkan data sebagai berikut. Ini data-datanya. Hitunglah nilai tegangan rata-rata dan ralatnya. Nah, untuk yang manual, nah di sini, untuk yang manual, kita biasanya, saya menggunakan tabel ya. Jadi kita tulis dulu, ada nomor, ada VI. Ini kan ada 9 data ya. 8, 9. Nah, VI-nya tadi 10,1, 10,2, 9,9, 10,0, 9,8, 9,7, 9,8, 10,5, dan 10,4. Nah, di sini nanti adalah jumlah. Nah, kemudian kita buat lagi VI min V bar. Berapa nilainya? Kita buat kolom. Kemudian VI min V bar kuadrat. Kita buat kolom lagi. Nah, ini nanti teman-teman jumlah. Jumlah dari VI berapa ini? Kita jumlahkan, nilainya adalah 90,4 setelah dijumlahkan. Nah, baru kita cari V rata-rata sama dengan apa? Jumlah dari VI dibagi dengan N. Berarti 90,4 dibagi dengan N-nya itu ada 9. Sama dengan, kita cari di kalkulator, 90,4 dibagi dengan 9. Hasilnya adalah 10,044 sekian volt. Nah, ini sekarang kita lihat tabel yang kedua di sini. VI min V rata-rata, berarti 10,1 dikurangi 10, sekian, gitu ya. 10,1 dikurangi dengan 10,04. Misalkan saya anggap 2 angka di belakang koma ya. Hasilnya adalah 0,06. Nah, ini nilai ini dikuadratkan di tabel sebelah. Berarti 0,06 kali kuadratkan. Hasilnya adalah 0,0036. Yang ini juga sama ya. 10,2 dikurangi 10,04 kali 0,16. Nah, 0,00256. Dan seterusnya nanti teman-teman cari satu persatu, di sini ketemu nilainya. Gitu ya. Di sini nanti teman-teman ketemu nilainya. Nah, kemudian setelah ketemu nilainya, kita cari ralatnya. Ralatnya tadi apa? Ralat dari V adalah
akar sigma dari VI min V rata-rata kuadrat dibagi, karena datanya ini 9 kurang dari 20 jadi N min 1. Nah, nanti hasilnya adalah ini dibagi 8 karena N min 1. Nah, hasil dari sigma VI min Weber ini adalah nilai yang di sini. Nanti teman-teman jumlah nilainya berapa, dihitung satu persatu. Jadi nilai yang ini ya, nanti yang dimasukkan ke sini. Itu jadi volt ya. Nah, itu caranya. Kalau secara manual, ada juga cara untuk menggunakan Excel biar cepat. Nah, caranya kalau menggunakan Excel seperti ini. Nah, ini soalnya saya buat seperti ini. Tadi ada 9 data. Nah, ini kita cari jumlahnya. Kalau di Excel, jumlah itu adalah sama dengan sum. Ya. Sama dengan sum, ini di blok. Nah, tutup kurung, enter. 90,4. Rata-rata apa jumlahnya tadi? Sama dengan nilai dari VI ini dibagi dengan jumlahnya data. Datanya ada 9, berarti dibagi dengan 9. Kalau dibagi itu garis miring kalau di Excel. Kemudian enter. Nah, sama kan nilainya? Seperti manual. Nah, kemudian ini kita cari satu persatu. Sama dengan ini dikurangi dengan ini, enter. Nah, kalau teman-teman ini di sini langsung tarik ke bawah, itu nilainya akan berbeda karena ini akan mengikuti. Nah, caranya gimana? Caranya adalah di sini, teman-teman. Nah, tadi kan VI dikurangi V rata-rata, diklik. Nah, sebelum huruf, teman-teman beri simbol dolar. Setelah huruf juga diberi simbol dolar, kemudian enter. Kenapa diberi simbol dolar? Karena ini nilainya tetap V rata-rata, yang berbeda adalah VI-nya. Jadi agar ini tidak ikut ke bawah ketika ditarik. Coba kita praktekkan. Ini kita langsung tarik, jadi teman-teman tidak perlu satu persatu. Nah, seperti itu. Kemudian di sini, VI min V rata-rata, berarti ini dikuadratkan. Jadi sama dengan ini kuadrat, berarti pangkat 2. Nah, karena ini nilainya adalah berbeda setiap data ke I, berarti ini ditarik aja. Nah, baru di sini kita cari apa? Sama dengan sum. Nah, jumlahnya. Jumlah dari VI min V rata-rata kuadrat. Nah, ini kita jumlah, tutup kurung. Ketemu hasilnya sekian. Nah, ini nanti kita peroleh untuk ralat V. Ini rumusnya. Rumusnya adalah akar dari nilai sigma ini dibagi N-1. Sama dengan akar itu kan squared ya. Jadi di Excel itu SQRT kalau akar. Ini SQRT. Nilai dari ini yang sudah dirata-rata tadi jumlahnya, berarti ini kita klik, dibagi dengan N-1. 9 kurangi 1, berarti sama dengan 8. Enter. Nah, nilainya adalah ini. Nah, dalam eksperimen harus kita bulatkan sama berapa angka di belakang koma. Kita bulatkan 10,04. Yang di bawah adalah 0,28. Nah, jadi hasilnya adalah, nah di sini ya, ini tadi diperoleh nilainya berapa? 0,622. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya adalah V sama dengan, nah ini adalah V rata-rata plus minus rawat dari V. Satunya adalah volt. Penulisannya seperti itu. Nah, berarti apa? Tadi V rata-ratanya itu adalah 10,04. Kita ambil 2 angka di belakang koma. Plus minus rawatnya ini 0,28. Kita bulatkan. Nah, dalam kurung satunya adalah volt. Jadi penulisannya seperti ini. Nah, ini contoh untuk yang pengukuran langsung untuk yang banyak data tapi kurang dari 20. Nanti teman-teman bisa untuk
latihan sendiri untuk yang banyak data. Nah, ini bisa untuk latihannya. Nah, setelah itu kita lihat ada persentase ralat pengukuran. Di sini untuk persentase ralat pengukuran itu biasanya kita lihat dari ralat pengukuran dibagi dengan rata-ratanya kali 100%. Contohnya seperti ini. Panjang meja yang saya ukur dengan menggunakan penggaris itu 56,2 cm. Nah, ralat dari, ini kan pengukuran tunggal, berarti ralatnya berapa? Dari ukuran tunggal skala kali skala terkecil, yaitu 0,5 cm. Berarti persentase ralat relatifnya adalah 0,5 dibagi 5, 6,2 kali 100%. Nanti diperoleh hasilnya. Sedangkan kalau ketidaksesuaian ini, nah, maksud dari ketidaksesuaian di sini adalah pembanding antara percobaan yang kita lakukan dengan percobaan orang lain atau ketetapan. Dengan rumus Z sama dengan X min Y dibagi Y, harga mutlak kali 100%. X itu adalah teori, maksudnya adalah nilai yang sudah ditetapkan atau yang dibandingkan atau percobaan eksperimen orang lain yang kita bandingkan. Y adalah percobaan kita sendiri. Misalkan kita ingin mengukur percepatan gravitasi bumi. Kita ingin tahu berapa sih kira-kira keeroran nilai saya dengan nilai gravitasi bumi milik orang lain atau nilai gravitasi bumi yang sudah ditetapkan 9,8. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan eksperimen yang saya lakukan diperoleh nilai gravitasi bumi 9,78. Nah, sedangkan kalau teori gitu kan atau percobaan orang lain yang sudah dilakukan adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, berapa ketidaksesuaian dari hasil yang saya lakukan itu dibandingkan dengan milik orang lain? Nah, ini berarti kita lihat 9,8 dikurangi 9,78 di percobaan kita dibagi 9,78 kali 100%. Jangan lupa diberi harga mutlak karena persentase itu nilainya adalah positif. Nah, hasilnya adalah 0,2%. Jadi, semakin kecil ralatnya itu semakin bagus. Itu berarti tidak semakin bagus nilainya gitu ya. Sebenarnya dalam eksperimen tidak ada pengukuran yang salah. Tidak ada hasil yang salah. Semua yang kita lakukan eksperimen itu benar. Tapi mungkin ada beberapa error. Nah, errornya itu apa? Error itu bisa terjadi karena faktor human kita, faktor alat ukur, atau faktor lingkungan. Jadi kalau misalnya dikatakan, saya melakukan pengukuran gravitasi bumi nilainya 9,4. Terus nanti teman kalian bilang, wah salah itu penelitiannya salah. Nggak ada penelitian atau nggak ada eksperimen yang salah. Eksperimennya benar, tapi masih error. Masih ada ketidaksesuaian. Mungkin diakibatkan karena apa ya? Karena faktor-faktor X itunya tadi. Bisa dari manusia, bisa dari alat, atau bisa dari lingkungan sekitar ketika kita eksperimen. Nah, seperti itu ya. Jadi, seperti itu untuk materi kali ini untuk analisis pengukuran tunggal. Silakan dipelajari contoh-contoh soalnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.